Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviana Nurfitriani dengan NIM 243141045. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelompok sosial, kategori sosial, dan struktur sosial. Materi ini sangat penting untuk kita yang belajar tentang sosiologi karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, kelompok sosial. Kelompok sosial itu sekumpulan orang yang saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Contoh gampangnya gini, misalnya teman sekelas. Aku sama teman-teman sekelas PGMI, kita sering kerja kelompok bareng, punya jadwal belajar, dan saling bantu. Nah, itu namanya kelompok sosial karena ada interaksi dan tujuan bareng. Kayak misalnya lagi organisasi kampus, kelompok belajar atau grup belajar. Mereka saling berinteraksi, punya aturan, dan punya rasa kebersamaan. Adapun menurut Sujanto Sukanto, kelompok sosial terbentuk karena adanya hubungan sosial yang terus-menerus. Jadi kelompok sosial itu nggak cuma sekedar sekumpulan orang, tapi juga ada interaksi sosial yang nyata. Nah, yang kedua itu kategori sosial. Nah, kategori sosial ini berbeda dengan kelompok sosial. Kan kalau kelompok sosial itu saling mengenal, pasti ada interaksi di dalamnya. Nah, kalau kategori sosial itu tidak ada interaksi di dalamnya, tidak saling mengenal. Jadi mereka hanya pengelompokan berdasarkan ciri yang sama. Misalnya gini, kita semua mahasiswa Indonesia. Nah, kita semua ini termasuk dalam kategori sosial, tapi kita semua ini tidak saling mengenal, cuma sama-sama punya status sebagai mahasiswa Indonesia. Jadi ini bukan kelompok, tapi kategori sosial. Misalnya lagi kayak remaja, guru SD, itu termasuk kategori sosial karena memiliki ciri atau kesamaan profesi, kesamaan umur atau status, tapi belum tentu saling kenal atau berinteraksi langsung. Adapun menurut E.B. Taylor dan Peter L. Berger, kategori sosial ini membantu kita memahami struktur masyarakat tanpa harus melihat interaksi langsung antar individu. Yang ketiga dan yang terakhir itu status sosial. Status sosial adalah posisi seseorang dalam masyarakat. Status sosial ini dapat diperoleh dari lahir atau disebut ascribed status. Ada juga yang didapat karena usaha sendiri atau asif status. Ascribed status, asif status. Nah, contoh yang ascribed status ini seperti anak bangsawan. Nah, kalau contoh yang asif status itu kayak misalnya ketua organisasi, dosen, dan lain sebagainya. Status sosial juga dapat menentukan peran kita di masyarakat. Contohnya, aku mahasiswa PGMI, itu artinya aku punya status sosial sebagai mahasiswa yang tugasnya belajar dan mengembangkan ilmu. Tapi dosen aku punya status yang lebih tinggi karena perannya sebagai pendidik. Jadi tuh bedanya gini nih, kalau kelompok sosial itu tentang interaksi, kalau kategori sosial itu tentang kesamaan ciri, dan status sosial itu tentang posisi kita di masyarakat. Tiga hal ini saling berkaitan dan membentuk struktur sosial yang ada di sekitar kita. Sekian dari saya, semoga penjelasan tadi bisa dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.